Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan materi 8, yaitu tentang lafaz dari segi sigot, al-amr dan an-nahi. Yang dimana untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Ushul Fiqh 2 dengan dosen pengampu Ibu Rina Juliana MPDI. Dengan saya Dindawati dengan NIM 2012 30 15 3. Dengan saya Resti Nurul Hidayah dengan NIM 2012 30 15 2. Baiklah, tanpa memperpanjang lagi, langsung saja kita saksikan materi dari kami. Selamat menyaksikan. Baiklah, langsung saja, yaitu pengertian al-amr. Al-amr secara etimologi atau secara bahasa, al-amr berasal dari kata amaro yang berarti memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Sedangkan secara terminologi atau secara istilah, al-amr artinya yaitu menuntut seseorang untuk melakukan suatu perbuatan dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah, yang mana dengan lafaz yang menunjukkan sebuah tuntutan untuk mengerjakan sesuatu. Adapun dasar hukum al-amr dalam Al-Quran, hadis maupun dalam kaidah usuliyah ataupun fikih. Yang pertama dalam Al-Quran terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus sholata wa atuz zakata wa arka'u ma'ar raki'in, yang mana artinya kerjakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Dalam hadis yang berbunyi iza amartukum minhu fa'tu minhu mastata'tum, yang mana artinya kerjakanlah apa yang sudah aku perintahkan dan lakukanlah semampu kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam kaidah usuliyah atau fikih yang berbunyi aslu fi amril wujubi, hukum asal amar adalah wajib, yang artinya apabila terdapat kalimat atau lafaz amar dalam Al-Quran maupun hadis, maka harus dikerjakan atau wajib dikerjakan, kecuali ada korina atau indikasi yang memalingkannya atau mengarahkannya kepada mubah, sunnah maupun makna lainnya. Yang ketiga ada macam-macam al-amar, yaitu yang pertama ada wajib atau wujub, yang dimana wajib adalah sesuatu yang harus dikerjakan dan tidak boleh ditinggalkan, dan apabila ditinggalkan maka akan mendapatkan dosa. Misalnya seperti sholat wajib 5 waktu, puasa Ramadan, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua ada nadab atau sunnah, yang dimana nadab atau sunnah ini adalah anjuran untuk mengerjakan sesuatu perbuatan. Apabila dikerjakannya maka kita akan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan maka kita tidak akan mendapatkan dosa. Misalnya seperti sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, dan kemudian seperti puasa Senin dan Kamis itu termasuk. Dan yang ketiga ada ibahah atau mubah, yang dimana jika itu ibahah atau mubah adalah suatu kebolehan atau izin untuk melakukannya. Terakhir ada tentang irsyad atau ta'dib, yang dimana itu merupakan bimbingan untuk adab, bukan dalam tuntutan ibadah. Kemudian pandangan dari 4 imam mazhab tentang amr, yaitu menurut Maliki, Syafi'i, Hanafi dan Hambali menyatakan bahwa al-amr adalah wajib kecuali ada faktor atau indikasi yang memalingkannya. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali menyatakan bahwa al-amr adalah wajib mutlak, menyatakan wajib secara mutlak. Sedangkan menurut Imam Hambali, dia menunjukkan wajib, tetapi dia tetap membedakan antara fardu dan wajib. Kemudian menurut Imam Maliki menunjukkan bahwa itu wajib, tetapi akan menyatakan wajib kecuali ada dalil yang memalingkannya. Kemudian yang terakhir yaitu ada contoh dari al-amr, yaitu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43 seperti yang di atas tadi, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus sholata wa atuz zakata wa arka'u ma'ar raki'in, yang dimana artinya dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Yang dimana di dalam ayat di atas, di dalam ayat tersebut terdapat kalimat atau terdapat lafaz aqimus sholah, yang dimana aqimus sholah adalah fi'il amr yang menunjukkan untuk mengerjakan sholat. Hukum asal dari amr adalah wajib. Adapun pengertian an-nahi menurut bahasa berasal dari kata nahi yang berarti larangan atau mencegah seseorang dari suatu perbuatan. Adapun secara istilah,
An-nahi adalah tuntutan meninggalkan suatu perbuatan dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah melalui lafaz yang menunjukkan larangan. Hukum asalnya adalah haram. Adapun dasar hukum an-nahi, Quran surah Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim, manahaitukum anhu fajtanibuh, yang artinya, apa yang aku larang kepada kalian maka jauhi. Adapun kaidah usuliyah atau fikih aslu finnah yilitarin, yang artinya hukum asal dari larangan atau an-nahi adalah menunjukkan haram. Artinya, lafaz larangan dalam Al-Quran dan hadis secara default menunjukkan keharaman, kecuali ada karinah yang memalingkannya ke makruh atau makna lain. Adapun macam-macam an-nahi, yang pertama tahrim atau haram, larangan yang menunjukkan keharaman, melakukannya berdosa, ini hukumnya asal. Yang kedua, karahah atau makruh, larangan yang menunjukkan kemakruhan, tidak berdosa jika dilakukan. Yang ketiga, irsyad, larangan sebagai bimbingan untuk kemaslahatan, bukan larangan syar'i mutlak. Yang keempat, doa atau doa, larangan dalam bentuk permohonan dari hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pendapat Imam Mazhab An-Nahi, Imam Maliki, Syafi'i, Hanafi dan Hambali bersepakat bahwa hukum asal an-nahi adalah haram selama tidak ada karinah yang mengalahkannya. Imam Syafi'i dan Hambali menyatakan larangan secara mutlak menunjukkan haram. Imam Hanafi menegaskan makruh namun membedakan tindakan haram. Imam Maliki memandang haram kecuali ada dalil yang memalingkannya ke makruh. Intinya, 4 mazhab sepakat pada pokok, berbeda pada rincian teknik. Contoh an-nahi, Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Lafaz la taqrabu adalah fi'il mudhari dan la nahi menunjukkan larangan mendekati zina, hukum asal haram.